Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rapid ID teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini yang akan saya bahas adalah tentang RAM lebih lanjut ya. Sebenarnya materi tentang RAM itu sudah pernah saya bahas pada video yang ke-20 teman-teman ya. Kalau teman-teman belum pernah lihat videonya, silakan video yang ke-20 diputar juga ya, supaya tahu esensi cara pembuatan RAM sederhana ya. Karena dari esensi yang sederhana nanti teman-teman jadi paham tentang prinsip-prinsip cara membuat RAM ya. Langsung saja teman-teman ya. Eh, dari bagian kategori project silakan klik struktur template ya, atau dari logo R, new, kemudian project. Nah, di sini pilih struktural template. Ya, teman-teman ya. Kemudian klik OK. Tunggu sebentar lagi loading. Nah, di sini sudah terlihat lembar kerjanya. Kemudian di bagian shot, silakan ikutin. Saya akan membuat RAM dengan ketinggian 1 meter ya, teman-teman ya. Asumsinya adalah ketinggian 1 meter. Di sini atur levelnya 1 meter ya teman-teman ya. Kalau tulisannya terlalu besar, silakan atur skalanya jadi 50 ya teman-teman ya. Kemudian di level 1, di sini eh, saya akan membuat reference plan sebagai acuan ya. Acuan atau sebagai garis bantu. Di sini saya klik reference plan, kemudian di jarak 4 meter ya. Saya buat juga garis reference plan-nya. Ya, jadi jaraknya 4000 ya teman-teman ya. 4000 mili atau 4 meter. Nah, sebagai ilustrasi saya akan membuat garis untuk arah RAM-nya teman-teman ya. Saya klik detail, kemudian white line. Jadi nanti bentuk arah RAM-nya seperti ini. Naik ya, kemudian belok, kemudian turun, kemudian belok lagi, kemudian naik ya teman-teman ya. Jadi arah RAM-nya kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi naik, belok, turun, belok, naik lagi ya. Kalau di video yang ke-20 hanya naik saja ya teman-teman ya. Silakan nanti dilihat juga videonya sebagai perbandingan ya teman-teman ya. Supaya teman-teman juga benar-benar paham cara untuk membuat RAM. Nah, langsung saja teman-teman ya, klik menu arsitektur, kemudian pilih RAM ya, RAM, klik ya, kemudian di sini edit type. Nah, eh, panjangnya adalah 4 meter teman-teman ya. Panjang RAM-nya adalah 4 meter dikali 3 ya teman-teman ya. Saya cancel dulu supaya teman-teman paham. Di sini saya ukur itu 4 meter ya teman-teman ya. Sementara tadi bentuknya adalah naik, belok, turun, belok, naik lagi. Seperti ini ya. Jadi di sini ada 3 ya. Jadi panjang totalnya adalah 12 meter ya. Sementara tingginya adalah 1 meter ya. Jadi eh, klik menu RAM, kemudian edit type. Nah, di sini panjangnya 12 meter teman-teman ya. Kemudian di property type-nya geser ke bawah. Nah, di sini RAM maximum slopnya ya, 1/x ya. Artinya panjang RAM dibagi ketinggian RAM ya. Nah, di sini teman-teman harus pakai sama dengan 12 meter dibagi 1 meter. Jadinya 12 ya, teman-teman ya. Jadinya 12. Mungkin kalau
1100 ketemunya sekian, 1150 ketemunya sekian. Karena saya asumsinya ketinggiannya adalah 1 meter, maka 12 atau panjang RAM maksimum incline length-nya 12 ya, dibagi ketinggian slope-nya ya, yaitu 1 meter. Jadi ketemunya 12. Kemudian klik OK ya. Setelah itu di sini diklik ya teman-teman ya. Oh ya, perhatikan juga width-nya ya. Asumsinya kita default aja ya. Nanti bisa diatur lebar sempitnya RAM ya. Klik di sini, kemudian klik ya. Kemudian klik di sini, kemudian klik ya, teman-teman ya. Kemudian klik di sini, kemudian klik ya. Pertama kali membuat RAM ya, teman-teman bisa abaikan jarak RAM-nya ya. Jarak antara RAM naik dengan RAM turun yang sebelahnya ya. Kemudian klik finish edit mode. Nah, sekarang RAM-nya sudah jadi teman-teman. Kalau kita lihat di 3D-nya, di sini belum kelihatan ya, karena ini adalah template struktur, sementara RAM adalah sifatnya dari menu arsitek, artinya objeknya adalah dalam kategori objek arsitektur ya. Silahkan ketik VG ya, atau visibility graphic, atau teman-teman bisa menu view ya. Di sini visibility graphic ya teman-teman ya. Kemudian geser ke bawah, cari R, RAM sama railing. Kemudian klik apply, oke. Kemudian klik kanan zoom to fit ya. Nah, ini RAM-nya, sementara ini railingnya. Karena gambar struktur saya delete saja railingnya teman-teman. Atur visibility-nya fine, kemudian set it. Nah, sekarang kalau kita lihat dari tampak front, teman-teman sudah bisa membuat RAM ya, dengan RAM zigzag ya. Nah, kemudian untuk mengaturnya, klik level 1 lagi teman-teman ya. Klik RAM-nya, kemudian edit sketch. Nah, di sini saya akan membuat jarak antara naik dengan turun 100 ya, atau 10 cm ya, anggaplah segitu ya. Saya pakai bantuan reference plan, kemudian di sini jaraknya 100 ya, 100 mili atau 10 cm. Kemudian klik di sini ya, kemudian geser ke kanan, tekan spasi supaya garis strip-stripnya berada di bawah. Kemudian klik ya, tekan escape 2 kali. Nah, kemudian seleksi ya teman-teman ya. Seleksi seperti ini, kemudian pilih move ya. Kemudian klik, geser, klik ya. Ini selesai, bisa di move ke belakang, move ke bawah ya teman-teman ya. Nah, ini saya seleksi lagi, kemudian move lagi, klik ya, tekan escape. Nah, ini sudah nggak kepake garis bantunya, saya delete lagi. Kemudian finish edit mode. Sekarang RAM-nya lebih bagus ya, karena jaraknya nggak terlalu lebar ya teman-teman ya. Ya, jadi kalau teman-teman mau menandai arah RAM bisa menggunakan detail line ya. Klik menu annotate, kemudian detail line. Di sini naik ya, kemudian seperti ini ya teman-teman ya. Artinya ini arah naik ya. Saya klik dua-duanya, kemudian pilih thin line ya. Kemudian klik detail line lagi, pilih thin line. Nah, di sini klik, kemudian klik ya. Ini naik ya, ini naik lagi ya. Klik, klik, klik. Jadi tampaknya seperti ini ya, dari tampak RAM-nya. Jadi kalau dari model ya,
arah naik RAM-nya dari plan itu tidak kelihatan. Makanya teman-teman bisa tambahkan garis bantu atau garis detail lain sebagai keterangan bahwa arah naik ya, artinya slope ya, sloping ya, kemiringan plat. Meskipun di sini sudah ada tanda up ya, teman-teman tetap bisa tambahkan arah slopingnya. Nah, misalkan teman-teman mau ngedit ini ya, bordes RAM-nya ya, teman-teman bisa klik lagi, kemudian edit sketch ya. Di sini bisa di delete ya. Misalkan saya mau bikin bordesnya setengah bulat ya, teman-teman seperti ini ya. Boundary, klik boundary, kemudian pilih arc, start, and radius. Klik di sini, kemudian klik di sini, kemudian klik ya, teman-teman ya. Tekan escape, kemudian ini saya delete lagi, ini delete, kemudian di boundary klik start and radius up ya. Kemudian klik di sini, klik di sini, klik ya. Tekan escape 2 kali. Kemudian edit finish mode ya. Nah, sekarang RAM-nya sudah berubah bordesnya. Kalau kita lihat 3D-nya ya, sekarang sudah jadi ya. Tadinya RAM-nya bordesnya kotak, sekarang setengah lingkaran. Jadi itu teman-teman ya, cara untuk membuat RAM. Nah, di sini saya menggunakan level ya, supaya lebih mudah ya teman-teman sebagai ilustrasi. Kalau teman-teman tidak menggunakan level, berarti pengaturannya ya, nanti bisa menggunakan elevasi ya teman-teman ya. Dari level 1 ya, eh, pengaturan level RAM-nya bisa menggunakan properti ya, maksud saya gitu. Jadi base levelnya level 1, top levelnya top level 1 ya. Level 1, kemudian top offsetnya naik 1 meter, artinya plus 1 meter. Ya. Karena di project real level 2 biasanya digunakan untuk lantai. Nah, kalau RAM kan nggak mungkin dari lantai 1 ke lantai 2, itu nggak mungkin. Jadi pengaturan levelnya nanti teman-teman bisa atur base levelnya level 1, top levelnya level 1, tapi top offsetnya ya plus 1 meter gitu. Pengaturan levelnya ya teman-teman ya. Jadi sama saja. Karena ini hanya sekedar untuk ilustrasi supaya teman-teman gampang memahaminya ya. Makanya saya menggunakan uh, elevasi level ya. Ini klik find, kemudian klik edit. Jadi kelihatan ya teman-teman ya. Mungkin itu saja teman-teman cara untuk membuat RAM zigzag ya. Naik, turun, naik ya teman-teman ya. Di Revit cukup mudah ya. Dan cukup cepat ya. Jadi teman-teman nggak usah uh, kesulitan atau khawatir tidak bisa membuat RAM zigzag. Ya. Prinsipnya RAM ya seperti di video yang ke-20 sebelumnya saya juga sudah bahas. Prinsipnya adalah maksimum incline length panjang RAM dibagi RAM slope-nya atau ketinggian RAM. Itu saja ya teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe teman-teman supaya dapat update secara rutin dari channel Revit ID ya teman-teman ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.